Assalamualaikum Sobat Jalan-Jalan. Bertemu kembali dalam channel Sobat Jalan-Jalan. Kali ini adalah edisi spesial, edisi mudik di tahun 2025 Sob. Dan kami memulai perjalanan ini dari Kota Bener Lampung. Dan ini adalah gerbang tol Itera. Jadi gerbang tol Itera ini adalah gerbang tol yang terdekat dari Kota Bandar Lampung Sob. Kami akan menuju ke Kota Palembang. Jadi seperti ini kondisi jalan tolnya ya Sob ya. Jadi kita tadi udah tap dan masuk ke dalam jalan tolnya Sob. Dan di sini nanti akan ada dua cabang. Jadi cabang yang ke sebelah kiri ini Sob, ini akan menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Ini bagi teman-teman yang ingin mudik ke Jawa, arahnya ke sebelah kiri ya Sob ya. Sementara bagi teman-teman yang ingin mudik ke Palembang dan ke Jambi dan seterusnya, maka kita belok ke kanan ini Sob. Dan seperti ini cabangnya Sob ya, jangan sampai salah. Kemudian kita bisa lihat Sob, ini kita akan memasuki jalan tol utamanya Sob ya. Ini masih pintu keluar masuknya di sini, dan kita akan bergabung ke dalam jalan tol Bakauheni menuju ke Kota Palembang. Jadi seperti apa kondisi arus mudik 2025 ini Sob? Seperti ini kami akan tunjukkan semuanya selama perjalanan ini dari Kota Bandar Lampung menuju ke Kota Palembang. Dan kami juga nanti akan menunjukkan beberapa rest area ya Sob ya. Jadi untuk tempat istirahat, tempat singgah kawan-kawan semua mungkin yang dari Jawa menuju ke Sumatera, seperti inilah kondisi jalan tolnya. Jadi kita bisa lihat nih Sob, kondisi ramai lancar, jadi tidak ada kemacetan ya Sob ya. Sama sekali tidak ada kemacetan di jalan tol ini, karena jalan tol ini memang dari dulu terkenal sepi ya Sob. Tapi saat terjadi arus mudik juga cuman cukup lancar saja Sob. Jadi kita punya dua jalan alternatif apabila sobat semua menuju ke Palembang, bisa melalui jalan tol. Bisa juga sobat semua tidak melalui jalan tol atau melalui jalan lintas timur Sob ya. Tapi jika melalui lintas timur, mungkin sobat semua yang mengendarai roda 4 akan banyak bertemu dengan roda 2 ya Sob ya. Mungkin sehingga dari Kota Bandar Lampung menuju Palembang apabila melalui lintas timur akan membutuhkan waktu kurang lebih 10-12 jam. Dan di sana juga banyak sekali tempat rest area ya Sob ya, kemudian banyak Indomaret juga. Dan apabila sobat memilih alternatif menggunakan jalan tol, mungkin tarifnya juga lumayan ya Sob ya, dari Bandar Lampung ke Palembang, dan akan membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 4 jam ya Sob, karena jarak Lampung menuju Palembang kurang lebih adalah 400 kilo. Jika kita menggunakan kecepatan 100 km per jam, maka akan sampai di Kota Palembang kurang lebih adalah 4 jam. Dan selamat menikmati sobat semua, perjalanan kita masih cukup panjang. Jadi seperti apa kondisinya, silahkan sobat semua ikuti video Sobat Jalan-Jalan ini sampai selesai. Oke, kita lanjut perjalanan Sob. Ini di sebelah kiri kita tadi ada plang petunjuk rest area pertama dari Kota Bandar Lampung. Kita akan coba bagaimana kondisi rest area pada saat musim mudik 2025 ini ya Sob ya. Biasanya Sob, rest area di Bandar Lampung ke Palembang ini apabila kita masuki di musim normal, maka kondisinya cukup sepi ya Sob ya. Tapi kita coba tengok, kita lihat bagaimana kondisinya pada saat musim mudik puncak
di tanggal 28 dan tanggal 29 Maret tahun 2025 ini. Dan seperti ini kondisinya sob ya. Kita bisa lihat ini memang panitia sudah menyiapkan beberapa tempat istirahat ya sob ya. Kemudian kita disambut dengan spanduk-spanduk, umbul-umbul di sini sob. Jadi cukup meriah ya sob ya. Seperti ini kondisinya sob. Rest areanya tidak besar ya sob ya, kecil, tapi saat ini kondisi cukup ramai sob. Cukup ramai dan tidak terjadi kepadatan di dalam rest area, jadi sobat semua bisa dengan mudah mencari tempat parkir untuk istirahat. Jadi bisa memastikan kondisi kendaraannya fit ya sob ya, kita cek di rest area ini, karena rest area ini terdapat juga pom bensin. Kemudian juga di sini tidak hanya pom bensin sob ya, kita yang menggunakan mobil listrik pun bisa, karena di sini juga disediakan untuk isi ulang listrik ya sob ya. Jadi seperti ini kondisinya sob. Cukup ramai, jadi sobat semua mungkin nyaman ya istirahat di sini. Dan memang ini kondisi di bulan Ramadan ya sob ya, dengan kondisi suhu udara mungkin sedikit panas, tapi saat ini tidak terjadi hujan di kota Lampung. Jadi cukup panas, tapi sobat semua bisa istirahat di sini. Dan untuk tempat kuliner atau tempat jajanan di rest area ini tidak terlalu banyak sob. Dan ini kita bisa lihat ya sob ya, di kondisi SPBU cukup ramai ya sob ya. Mungkin beberapa mobil antri untuk mengisi bahan bakarnya, jadi jangan khawatir. Itu pun sobat semua nanti di setiap rest area nanti akan bertemu dengan pengisian bahan bakar atau SPBU ya sob. Jadi jangan khawatir kehabisan bahan bakar sob. Oke, setelah kita melihat kondisi rest area yang pertama ini sob, kita langsung saja menuju ke jalan tol utama. Kita akan sama-sama berjalan, sama-sama mudik ya sob ya. Kita lihat seperti apa kondisinya. Jadi sejauh yang kita lewati saat ini kondisinya ramai lancar, tidak terjadi kepadatan arus lalu lintas sob. Dan kondisi cuaca juga cukup cerah, cukup mendukung. Kemudian juga jalan tol yang di Bandar Lampung ini juga cukup baik ya sob ya. Tapi memang ada tempat-tempat tertentu seperti sambungan di jembatan, kemudian sambungan antar beton mungkin harus waspada juga, karena ada beberapa tempat yang bergelombang sob. Jadi kadang kita mungkin sedikit terkejut, ada hentakan-hentakan karena sambungannya tidak semulus jalan yang memanjang. Oke sobat semua, kita langsung saja. Di sebelah kiri kita ini adalah jalan rest area, ada rest area yang kedua ya sob ya. Kita akan melihat seperti apa rest area yang kedua ini, apakah sepi atau cukup ramai. Dan kita bisa lihat nih sob, dari kejauhan rest areanya cukup ramai, tapi masih lancar ya sob ya. Masih banyak tempat untuk memarkirkan kendaraan kita apabila kita ingin istirahat. Dan seperti ini kondisi rest area yang kedua sob. Mungkin sobat semua bisa bandingkan lah ya dengan yang pertama. Jadi di sini tetap ada fasilitas umum, toilet, kemudian ada masjid, kemudian tempat istirahatnya ada gazebo sob. Kemudian juga tempat jajanan. Memang di sini tempat jajanannya tidak banyak ya sob ya, tidak banyak pilihan, tapi tetap masih ada. Dan seperti ini kondisinya, tidak masih ramai tapi masih bisa kita memilih tempat parkir, masih banyak luas
Jadi jangan khawatir, kehabisan tempat parkir di rest area dari Lampung menuju ke kota Palembang. Oke sobat semua, kita langsung lanjut saja perjalanan. Dan ini kondisi SPBU yang kedua ya sob ya, dari kota Bandar Lampung. Masih sama, terdapat beberapa antrian baik kendaraan penumpang maupun angkutan barang ya sob ya. Kita langsung saja akan bergabung kembali ke jalan tol utama. Dan seperti ini kondisinya sob, di sebelah kanan kita cukup ini ya sob ya, kendaraan-kendaraan dengan kecepatan tinggi. Jadi mungkin sobat semua, kami ingatkan mungkin di sini batas kecepatannya adalah minimal 60 km per jam, maksimal sampai dengan 100 km per jam. Jadi mungkin sobat semua bisa stabilkan kecepatannya ya mungkin 80 km per jam ya sob ya untuk angka amannya. Dan apabila sobat semua capek, lelah, silahkan istirahat di rest area. Jadi tidak disarankan untuk istirahat di pinggir jalan atau di pinggir badan jalan ya sob ya, karena sangat berbahaya. Oke sobat semua, langsung saja kami skip dan kami lanjutkan untuk menuju ke rest area yang ketiga. Jadi rest area yang ketiga dari Bandar Lampung ini adalah rest area yang bisa dibilang nih rest area besar ya sob ya, terbesar ya, karena rest area ini sangat lengkap. Ada ATM, kemudian ada fasilitas lainnya sama sih, ada toilet dan ini ya sob ya, SPBU, kemudian juga ada masjid. Dan ini adalah rest area yang selama ini bila tidak musim mudik, rest area ini cukup ramai ya sob ya, antara Bandar Lampung menuju Palembang nih rest area yang cukup ramai. Dan kita bisa melihat nih sob, memang kondisinya cukup ramai memang sob, tapi masih bisa kita memilih tempat parkir ya sob ya, karena seramai-ramainya di rest area ini kita masih bisa memilih lokasi parkir dan kita masih bisa istirahat dengan nyaman di sini sob. Sayangnya memang pepohonan di sini tidak terlalu rindang karena memang jalan tol ini belum lama ya sob ya, masih hitungan beberapa tahun. Jadi tanaman-tanaman di sini juga belum banyak, belum rindang. Tapi tidak masalah sob, kita bisa istirahat dengan nyaman di rest area ini. Jadi bisa disimpulkan sob, setiap rest area yang ada di jalan tol ini, jalan tol Bandar Lampung ke kota Palembang ini cukup baik ya sob ya. Kita bisa lihat cukup ramai tapi masih terkendali, masih bisa kita istirahat sampai tidak ada penutupan. Dan setiap SPBU juga cukup ramai tapi tidak terjadi antrian yang cukup padat gitu, tidak sob. Dan kita bisa melanjutkan perjalanan dengan tenang. Dan nanti kita lihat kondisi ini sob ya, cuacanya cukup cerah, dan kondisi jalan tol yang di arah Palembang, arah Lampung ya sob ya,
Lampung ke Palembang ini juga cukup baik. Memang ada beberapa spot bergelombang di antar sambungan di jembatan, misalnya sampai jembatan off-grid antara jembatan dengan jalan agak cukup bergelombang, tapi tidak masalah asal kecepatan kita stabil mungkin di 80 hingga 100 km per jam sob. Tapi apabila kecepatan kita mungkin di atas itu akan sangat ini sob ya, mungkin guncangannya akan sangat terasa. Dan kondisi jalan tidak sepenuhnya rata ya sob, karena dari Lampung tadi kita mulai ini kondisinya adalah jalan beton. Jadi ini cukup memakan ketebalan ban Anda semua ya sob ya. Nah, kami langsung skip saja sob. Ini kami sudah menuju ke arah Kayu Agung atau sekarang menuju ke Keramasan. Jadi kondisinya jalannya beraspal. Tapi di sini hati-hati sekali sob, karena sudah mulai dari Kayu Agung menuju ke Jalan Keramasan ini banyak jalannya sangat bergelombang dan beberapa titik banyak berlubang. Jadi hati-hati sekali. Jadi kami sudah terkena di sini sob ya. Jadi akibat banyaknya lubang ini sob, kondisi ban kami di belakang, alhamdulillahnya yang belakang ya sob ya, ini pecah ban. Jadi tidak hanya pecah yang bisa ditambal karena sudah sobek, terjadi sobek akibat lubang yang ada sob. Untung kami telah mempersiapkan ban cadangan, ban serep, sehingga kami tadi sempat mengganti ban dan alhamdulillah bisa kami lanjutkan dengan aman. Memang di sini kalau bisa kecepatan kita kurangi sob, karena jalannya benar-benar bergelombang, tidak rata. Kemudian juga ada spotnya yang banyak lubang-lubang yang cukup dalam sob, karena memang areal ini areal rawa yang ditimbun. Jadi memang mungkin ada beberapa tempat yang terjadi penurunan ya sob ya, sehingga di sini kondisi aspalnya, jalannya tidak stabil. Jadi sangat bergelombang. Seperti ini kondisi di Palembang nih sob. Jadi cukup panas terik, tidak hujan, tidak juga terjadi kemacetan. Jadi oke sobat semua, mungkin ikuti perjalanan kami sampai selesai sob ya. Ini mungkin teman-teman yang tidak bisa pulang mudik di tahun 2025 ini silahkan menonton channel kami. Nanti selama di Kota Palembang mungkin kami akan tayangkan beberapa video yang ada di jalanan yang ada di Kota Palembang, mungkin akan mengingatkan memori kenangan sobat semua yang orang asli Palembang ini sob. Untuk cuaca sangat cerah ya sob ya, ini sangat mendukung. Mungkin kami sarankan sobat semua apabila ingin berjalan dari Lampung menuju ke Palembang, mungkin agar tidak terlalu panas bisa saat pagi hari, atau bisa juga siang menuju ke sore hari sob. Itu cukup nyaman, jalannya tidak terlalu panas. Tapi apabila sobat semua tepat pukul 11-12 siang, jalan tuh akan sangat panas sekali. Walaupun memang sobat semua bisa istirahat ya sob ya di beberapa rest area yang ada. Dan mungkin sebentar lagi kita akan memasuki ini sob, gerbang tolnya, pintu tol keluar di Keramasan. Kita bisa melihat seperti apa kondisinya sob, dan kita langsung keluar nih sob. Kita akan menuju ke pintu keluarnya.
Dan kita saat ini mengantri menuju pintu tol Keramasan ya sob ya. Jadi karena pintu tolnya memang tidak banyak, hanya 2, sehingga di sini terjadi penumpukan antrian sob. Dan di sini uniknya sob, kita untuk tap kartu e-tolnya sob, ini kita dibantu dengan petugas. Jadi semuanya dibantu petugas, tidak kita sendiri yang nge-tap, sehingga mungkin memang juga akan memakan waktu sedikit ya sob ya di sini, walaupun memang petugas ini cukup membantu sih sob. Jadi mungkin ada beberapa yang rekan-rekan yang sedikit macet, mungkin dibantu oleh kawan-kawan petugas ini sob. Dan seperti ini kondisinya sob, lumayan ramai lancar, walaupun ada sedikit antrian di pintu keluar di gerbang tol Keramasan. Jadi untuk ke Palembang ini sob, ini ada 2 alternatif. Jadi sobat semua bisa keluar tadi di daerah Kayu Agung. Jadi saat keluar dari pintu tol Kayu Agung, sobat semua meneruskan perjalanan melalui luar tol, kemudian bisa masuk kembali ke tol dari Kayu Agung menuju ke Jakabaring. Itu alternatif pertama. Kemudian yang alternatif kedua sobat semua tidak keluar di pintu Kayu Agung, tapi keluarnya di pintu tol Keramasan. Nah, nanti dari pintu tol Keramasan tuh sobat semua keluar. Apabila ingin ke kota Palembang, sobat semua cukup belok ke kanan lurus tanpa henti, nanti sobat semua akan sampai menuju ke Jembatan Ampera. Tapi sobat semua apabila ingin ke Prabu Muli, maka sobat semua harus ke kiri tadi. Habis dari gerbang tol, sobat semua belok ke kiri, itu akan menuju ke daerah Prabu Muli, kemudian ke daerah lainnya sob. Demikian video kali ini sobat semua, perjalanan mudik dari kota Bandar Lampung menuju kota Palembang yang kami tempuh kurang lebih sekitar 4 jam karena kecepatan kami cukup stabil di sini ya sob ya. Mungkin seperti ini kondisinya sobat semua, gambaran perjalanan mudik kali ini
Ikuti terus perjalanan-perjalanan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.